Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Smart Expedition Family. Nah, kemarin itu saya hampir ketipu ya. Jadi buat rekan-rekan yang nyemak video ini, jadi saat mau menjual mobil atau membeli mobil, hati-hati ya. Ini saya mau ceritakan. Jadi gini. Jadi pagi hari itu saya melihat iklan di Facebook. Ada Panther LS 2001 minta 78. Wah, dalam pikiran saya sih murah ya. Cuma kan dalam pikiran saya positive thinking, mungkin karena orangnya dia sudah ngerti mesin, pasti ngobos lah mesinnya. Terus kemudian ada banyak lah repairnya. Jadi minta harga segitu. Oke lah, saya minta tolong apa saya untuk ngecek karena saya kan masih kerja. Oke, karena dicek. Kemudian sebelum berangkat ke sana, ini orang saya sebut aja namanya. Karena di sini kita sudah punya bukti ya. Kita sudah punya bukti. Namanya di sini dia mengaku sebagai Vicky. Dia mengaku bernama Vicky ya. Oke, ini saya Vicky, Pak. Bapak mau lihat kapan mobilnya? Ya saya jawab, ya sekarang, Pak, gitu. Nah, yang datang siapa? Nah, yang datang nanti orang tua saya karena saya masih kerja. Dia langsung tanya, "Pembayarannya gimana ya?" Nah, ini saya saya agak mikir, ini belum saya lihat kok minta pembayaran, kok yakin bener bahwa saya mau beli. Pembayarannya gimana ya? Dia bilang gitu. Ya sudah, saya jawab, bayarnya nanti itu cash karena biayanya mesti bawa kasih DP atau 50%. Nanti sisanya saya transfer, Pak. Langsung dia bilang, "Oke, siap-siap. Pasti, Pak, ya ada transfernya." Oke, saya bilang gitu. Ya, biasanya saya transfer, Pak, sebagian. Oke. Dia minta nomor abah saya, ya saya kasih, uang saya repot kan. Oke, saya kasih. Abah saya di rumah diteleponi terus ternyata sama dia. "Pak, kapan berangkat? Kapan ini itu, namanya siapa dan sebagainya." Bapak saya dalam hati juga bilang, "Ini ada penjual kok ngecek seperti ini ya." Itu. Cuma ya positive thinking aja ya, mungkin butuh duit kali karena kok cuma 78 juta, ya sudahlah. Bapak akhirnya berangkat. Nah, berangkat pun di perjalanan diteleponi lagi. Sudah sampai mana dan sebagainya. Sama, saya juga ditelepon, "Abahnya sampai mana?" dan sebagainya. Ya saya jawab, "Itu HP-nya dipakai GPS, Pak, tenang aja, jam 12 pasti sampai lah, perkiraan 1 jam, kurang 1 jam lah sampai lokasi." Itu. Jadi saya nggak sebut nama ya, ini di wilayah Jawa Timur aja. Oke, sampai di lokasi, orang itu juga sempat tanya, "Nanti kalau sudah sampai sana telepon saya ya, Pak, nanti ada yang jemput saudara saya." Begitu. Ya sudah sampai, abah telepon bahwa dia sudah sampai, memang ada yang jemput. Nah, dijemput, kemudian diantarlah ke rumah. Kita belum tahu bahwa yang jemput itu ternyata adalah pemilik mobil tersebut. Kita nggak ngerti. Ya sudah, diantarin. Ternyata si maklar online tadi, yang fiktif tadi, yang mau menipu kita, itu ternyata sebelumnya memberitahu pemilik mobil bahwa ini nanti ada dari perusahaan saya, ini bawaan saya, Pak, namanya Mas Wondo. Tuh. Lah, Mas Wondo ini akan akan datang ke rumah sampean, Pak, gitu. Beli mobil. Enggak apa-apa, Pak, kasih harga 98 aja. Saya minta 3 juta, jadi Bapak terima 9 juta. Ya seneng lah. Pemilik mobilnya seperti itu kan, itu diyakinkanlah sama dia. Oke, kita lanjut kembali lagi. Pada saat abah saya melihat mobil tersebut, dia diminta oleh penelpon Vicky tadi itu untuk memfoto semua gerik-gerik abah saya. Jadi difoto sedikit, dikirim ke saya. Terus penipu itu bilang, "Itu abah jenengan nggih?" "Oh iya betul, itu abah saya." Ya sudah, tunggu aja, Pak, biar dicek dulu. Ya sudah, dia bilang itu. "Tenang aja, Mas, harga boleh turun kok." Oh ya sudah. Oke, dicek sama bapak saya, abah saya, ya memang sih mobilnya bodinya utuh, orisinil, tetapi mesinnya ngobosnya parah. Jadi ngobos kan ada 3 tingkatan ngobos itu. Yang pertama itu ngobos ringan, ya keluar asap tipis lah di mana di mesinnya itu, tapi di dipstick nggak keluar. Ngobos kedua agak berat, itu di dipstick keluar, yang di stick oli kecil sama yang
oli besar itu keluar dua-duanya dan banyak apa apa namanya asapnya banyak lah, pekat. Yang ketiga, lah ini seperti ini parah. Jadi ulinya juga muncrat. Ulinya muncrat, kemudian kalau kita tutup pakai tangan ini kita ada tekanan keluar, sangat-sangat terasa. Itu berarti parah, dan pada saat kita buka tutup olinya ini tekanannya juga tinggi. Keluar sih tekan gitu loh. Itu parah, pasti harus turun mesin. Terus rim-rimnya habis, kopling juga habis. Oke, ya sudahlah. Bapak telepon saya, kemudian saya bilang, oke coba aja turun lagi. Oke, kita deal di harga ternyata 72.500 karena memang banyak minusnya. Banyak sekali, ya wajar lah gitu loh. Oke, lah abah saya telepon ke penelpon tadi yang mengaku bernama Vicky. Nggak tahu ya nama beneran atau bukan, dia ngakunya ke saya Vicky. Oke. Deal, kemudian disampaikanlah ke pemilik mobilnya. Pemilik mobilnya diomongi beda, bukan 72, diomongi yang tadi 98. Pak, mobilnya ini laku 98 Pak, jadi nanti uangnya akan ditransfer sebagian, yang sebagian cash. Nah disitulah makanya pemiliknya ya tenang-tenang aja, wong dia minta 98 juga dikasih 98. Cuma Vicky-nya ngomong nanti 3 juta kasih saya ya, dia bilang gitu tuh. Oh, penjualnya juga ngomong nggak masalah Pak. Oke, kecil transaksi, dikasih cash 50 juta dulu. Nah si Vicky telepon ke saya, kapan diambil Mas mobilnya, sekalian aja diantar, ini saudara saya akan mengantar kemanapun Bapak mau. Nah dia bilang gitu. Loh, saya jawab, enggak, sore aja Pak setelah saya pulang kerja. Enggak usah Pak, enggak apa-apa, ini mau kok saudara saya ngantar. Pemiliknya loh dibilang saudara, gak kebangetan banget lah itu. Nah, itu sangat kebangetan loh. Itu pemiliknya dibilang saudaranya gitu loh. Jadi Vicky ini makelar fiktif ini yang mau nipu, seolah-olah dia adalah pemilik mobilnya gitu. Oke, lanjut lagi. Mobil kan diantar ke rumah, dibawa, bapak bawa mobil sendiri. Pemilik tadi sama saudaranya juga bawa mobil lagi sendiri. Oke, dibawa ke rumah. Di rumah pun pada saat perjalanan ke rumah, si Vicky tadi telepon ke pemilik mobil, diyakinkan bahwa akan ditransfer sisanya gitu. Si pemilik pun juga balik tanya, kapan Pak ditransfer? Iya nanti tenang aja, sampai di rumahnya pembeli nanti saya telepon lagi, ini masih jalan ke ATM katanya gitu. Padahal dia nguber saya terus. Saya diteleponi, saya juga kerja, diteleponi terus di WA, tapi nggak saya angkat di WA untuk segera transfer. Ya saya jawab, ya sore Pak, nanti Pak jam 4-an saya pulang kerja tak transfer, aku bilang gitu. Saya ke ATM tak transfer sisanya. Itulah saya oke, saya pulang kerja. Kemudian kan saya mau transfer, saya telepon apa saya, Pak ini mau saya transfer atau Bapak kasih cash saja. Apa saya bilang nggak usah, tak cash saja, dia bilang gitu. Nanti itu kan di rumah aja, yang penting ini kasihan orangnya yang pulang gitu. Oke, dikasih cash. Lah dikasih cash juga kaget tuh. Kok nambahnya cuma 22,5? Lah di sini mulai. Loh, tadi dealnya 72.500 loh. Enggak Pak, 98. Nah ini masalah. Ya sudah, kita tunggu siapa tadi itu si Vicky. Nah dia telepon pemiliknya. Loh Mas, ya apa ini? Karena dia sudah tahu bahwa terbongkar, dia langsung memblokir si pemilik penjual mobil itu. Sedangkan saya ditelepon, Mas ini gimana, ditransfer aja ya masih. Saya jawab, saya balas WA, Pak ini ternyata yang nganterin mobil ke rumah itu adalah pemiliknya, kok sampean bilang saudara? Banyak sih Pak makelar kayak gitu Pak, tak bilang gitu. Saya WA, banyak makelar kayak gitu, dia makelar tapi ngaku pemilik mobil, tapi itu masih mending ya, maksudnya masih mending itu dia tahulah makelarnya siapa. Lah ini enggak, ini makelar fiktif di onlinean juga nggak tahu, penjualnya juga nggak tahu siapa itu Vicky, saya juga nggak tahu, otomatis saya juga malah nggak tahu, uang penjualnya aja nggak tahu, nggak kenal gitu loh. Oke, saya balas gitu, Pak kalau misalkan Bapak makelar ya tolonglah minta baik-baik ke pemilik mobilnya, karena itu mobil atas nama yang mengirim ke rumah tadi yang Bapak bilang saudara, itu adalah miliknya Bapak ini makelar ya. Kalau makelar ya tolonglah jangan kayak gitu Pak, tak bilang gitu di WA. Jadi minta baik-baiklah untuk fee-nya ke
penjualnya gitu, pemilik mobilnya, aku bilang gitu. Dia marah, wes kalau nggak transfer batal aja pak gitu. Terus saya mau telepon diblokir. Saya telepon bapak saya di rumah, ternyata ketahuan bahwa semuanya adalah fiktif. Jadi target dia itu saya selaku pembeli diharapkan untuk transfer, berapapun nilainya ditransfer. Nah, dengan transfer itu dia dapat uang. Sedangkan si penjual dia kan hanya untuk mancing seolah-olah apa ya, mobilnya ini dijual murah kemudian saya transfer, harapannya seperti itu. Akhirnya gagal total lah dia. Tapi ya akhirnya saya nggak jadi beli sih, karena dengan harga segitu ya kalau mobil ori siap pakai dan sebagainya sih wajar, nggak masalah, enak. Nah itu banyak sekali repairnya ya, banyak yang oh yes oli-oli juga habis dan sebagainya itu. Oke, sekian dari saya. Jadi hati-hati ya kalau transaksi nilai besar atau jual beli mobil, pastikan kalau itu misalkan kita pakai makelar harus kenal ya, harus kita harus saling mengenal dan saling percaya. Jangan lewat telepon atau ya seperti ini untung nggak kejadian, ini saya ceritakan apa yang saya alami, karena sebelumnya itu ada berita juga yang model kayak gini tapi di Jawa Tengah, di daerah Gunung Kidul gitu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.